Jadi ini pertama dulu kita fahami tentang salah satu yang membatalkan puasa. Nanti kami akan jelaskan lebih rinci tentang makna jauf, termasuk batinul udhun, dalamnya telinga. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tentang masalah suntik atau injeksi. Nah, suntik ini mencakup suntik biasa, suntik termasuk vaksin, termasuk infus, dan seterusnya yang sama dengan itu. Karena ini yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, maka di sini kami perlu untuk menjelaskan. Pertama kami ambilkan dari kitab Bughyatut Talibil Manhum fi basti ba'dil ahkamil fiqhiyah wa dzauqiyah lis-shaum. Ini kumpulan dari kajian-kajiannya Sultanil Ulama, guru besar pengasuh Ribat Tarim yang baru wafat, dari generasi yang terakhir yang wafat, guru mulia kita semua, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dalam kitabnya ini beliau merinci masalah hukum ibroh, hukum jarum suntik. Kami bacakan nasnya supaya jelas. Al-ibratu salah satu anwa'in. Jarum suntik itu ada 3 macam. An-naw'ul awal ibratun litaghdiyah. Fahadhihi tufattiru li'anna hadhil ibrata qa'imatun maqamat ta'ami. Idh taqumu lil insani badilan 'anil akli wasyarbi. Macam yang pertama adalah jarum suntik yang tujuannya litaghdiyah, untuk memberikan suplemen, memberikan vitamin, nutrisi dan seterusnya. Maka ini qaimatun maqamat ta'am atau bimanzilatit ta'am. Ini kedudukannya sama dengan makan, sama dengan makanan, karena idzaqumul lil insani badilan anil akli wasyarbi. Bahkan beliau memberi contoh di sini, wa hadhihi mithlul ibar allati yasta'miluhal jaisyu fil hurub. Biasanya para tentara militer dalam kondisi perang ini menggunakan jarum ini. Kalau disuntikkan, maka yu'tal wahidu minhum ibratan tughnihi anit ta'am wasyarab waqtan tawilan. Ketika ini disuntikkan dalam waktu yang relatif lama, relatif panjang, seseorang bisa terus merasa kenyang, tidak butuh makan dan minum. Jadi ini berarti sebagai pengganti makanan dan minuman. Maka ini menurut beliau bittifaqi jumhuril fuqaha'il mu'asirin, dengan kesepakatan mayoritas para pakar fikih yang terkini, yang mu'asirin, yang ada di zaman-zaman akhir, maka ini tufattir. Fahadhihi tufattiru bittifaqi jumhuril fuqaha'il mu'asirin, membatalkan. Ini macam yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, an-naw'us tsani ibratun la yasilud dawa'u minha ilal jauf walakin faqat tahtal jildi mithlu ibratil unsulin alladhi yasta'miluha ashabus sukkar. Hadhihi aidan la tadurru wa la yufattirus shaim. Berikutnya jenis yang kedua, an-naw'us tsani ibratun la yasilud dawa'u minha ilal jawfi walakin faqat tahtal jildi mithlu ibratil unsulin alladhi yasta'miluha ashabus sukkar. Hadhihi aidan la tadurru wa la yuftirus shaimu biha.
yaitu jarum yang kalau disuntikkan, obat yang masuk dari jarum tersebut tidak masuk ke jauh. Tidak masuk ke jauh. Tapi hanya di bawah kulit. Jadi kalau menurut keterangan dokter ini ada kulit, kemudian ada lemak, ada otot. Jadi ini lewatnya lewat lemak tadi itu. Disuntikkan lewat lemak. Nah, lewat lemak diberi contoh oleh beliau seperti suntikan atau injeksi insulin yang dipakai oleh orang-orang yang terkena diabetes, kencing manis. Maka ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Jadi orang yang kena kencing manis siang hari bebas, dia mau insulin boleh, tidak ada masalah. Karena insulin itu masuknya tidak ke jauh, tapi dia masuk hanya melalui bawahnya kulit, yaitu lemak yang ada di bawah kulit. Jadi tidak membatalkan orang yang berpuasa. Baik, kami teruskan yang ketiga, an-nau'us tsalits al-ibratul lati tusta'malu lil ilaj, yaitu jarum suntik yang digunakan untuk mengobati orang sakit. Nah, ini yang banyak ya. Mengobati orang yang sakit apapun. Tajidu misla hadhil ibratal wahidah annaha tahmilu kamiyatan kabiratan minad dawa. Beliau menjelaskan di sini bahwa jarum semacam ini yang untuk mengobati, untuk ilaj, itu membawa kandungan obat yang sangat banyak sekali di dalamnya. Ada berbagai macam obat di dalamnya. Dan kalau itu disuntikkan kepada orang yang sakit, warubbama yash'uru man umilat lahu bi ta'miha fi lisanih. Bisa saja kadang-kadang orang yang diinjeksi, disuntik itu tadi bisa merasakan efek obat itu, bisa terasa sampai di lidahnya. Maka fahukmu hadhil ibrah min hadzan nau' mukhtalafun fihi bainal ulama'il mu'asirin. Hukumnya jarum suntik seperti ini dengan macam yang nomor 3 ini dikhilafkan di antara ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang mu'asirin. Karena idhiya mas'alatun asriyah. Karena ini memang masalah yang kontemporer, masalah yang terkini. Maka fal ulama'ul mu'asirun ikhtalafu fil ayyamil madiyah fi hukmiha hal tufattiru amla. Kata beliau, ulama-ulama mu'asirun, ulama-ulama yang akhir itu berbeda pendapat di masa-masa yang lampau tentang hukumnya, apakah ini membatalkan atau tidak. Walakin fil fatratil akhirah yakadu yujmi'ul ulama'ul mu'asirun ala annaha tufattiru illa man syadda. Akan tetapi kemudian di masa akhir hampir atau nyaris para ulama mu'asirin, ulama-ulama yang akhir ini yang kontemporer hampir berijma bahwa jarum jenis ini membatalkan puasa, kecuali yang mengatakan tidak hanya orang yang memang berpendapat yang syadz, yang mengatakan tidak membatalkan. Fahadhil ibratu tufattiru, kata beliau, jarum suntik ini membatalkan sawaun kanat fil lahmi au fil adl fa inna tufattir. Tidak ada bedanya, baik itu di daging, maksudnya di urat vena, ya, urat besar yakni urat vena, atau adl. Adl itu
arteri atau kapiler, urat kecil, otot kecil, maka tidak ada bedanya baik lewat vena maupun lewat arteri, tetap membatalkan inda aktsaril ulama, menurut mayoritas ulama. Wa madama anna aktsarul ulama yaquluna annaha tufattiru fa idza ihtajta ila ibratin fin nahar fal afdalu an tuakhiraha ilal lail. Maka karena selama para mayoritas ulama ini mengatakan itu membatalkan, jika Anda orang yang sedang butuh disuntik di siang hari, maka kalau bisa ditunda di malam hari, maka lebih baik tentunya Anda akhirkan sampai di malam hari supaya keluar dari khilafnya para ulama. Apalagi menurut beliau ini membatalkan. Kecuali wa in kunta muttarron li amaliha naharon wa kunta maridon fa anta ma'dzurun hina idzin walaka an tuftira dzalikal yaum wa taqdiyau. Jadi kecuali kalau orang yang muttor, orang yang keadaan sudah terpaksa tidak bisa tidak, dia memang kondisi sakit parah dan harus ditangani pada saat itu juga, di siang hari itu juga, maka dia ma'dzur, dianggap berudzur, maka dia boleh tidak berpuasa, kemudian nanti mengganti atau mengqadha'nya setelah dia sembuh di luar bulan Ramadan. Jadi kecuali kalau orang yang memang sudah muttor, baru silakan dia suntik di siang hari, tapi nanti diqadha' di luar bulan Ramadan. Baik, jadi jelas ya, qaidnya tadi harus muttor. Ya, kalau tidak muttor, tidak dalam keadaan darurat, sekali lagi kami anjurkan yang mau suntik injeksi, apakah itu suntik biasa atau vaksin, kalau bisa kami juga minta kepada pemerintah vaksinasi di bulan Ramadan dilakukan di malam hari untuk menjaga kesahan puasa yang dilakukan umat Islam, karena memperhitungkan adanya khilaf-khilaf, perbedaan pendapat yang kami sampaikan dan kami uraikan tadi. Ini masih akan kami sampaikan kalau tadi dari kitabnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini juga ada pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam. Ini kitabnya As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad Tarim. Beliau termasuk salah satu pendiri Universitas atau Jami'ah Al-Ahqaf. Judulnya Hukmul Ibrati bi Anwa'iha fi Nahari Ramadan. Hukum jarum suntik dan macam-macamnya di siang hari Ramadan. Nah, dikemukakan satu masalah, ma hukmul ibrati fi nahari Ramadan wa ma hukmul mughadziyah, hal tufattirus shauma amla. Apa hukumnya jarum suntik di siang hari Ramadan dan apa hukumnya suplemen? Di sini seperti infus ya, seperti infus. Itu kan suplemen, infus yang untuk suplemen, karena ada juga infus yang mungkin untuk obat ya. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Maka kemudian dijawab, al-jawabu innal ibratal lati tadukku fil adal sawa'un fi a'la liyad au fil fakhid la tufattirus shaim.
bahwa sesungguhnya jarum yang disuntikkan di adl berarti di arteri urat kecil, bukan vena, baik itu di atas tangan atau di paha fil fakhid, maka tidak membatalkan orang yang sedang berpuasa karena lewat adl. Ini pertama pendapatnya, lewat urat kecil atau arteri, bukan lewat vena, intinya begitu ya. Li'annaha la tanfadhu min manfadhin maftuh wala munfatih walladhi yusabbu minha innama yamtassuhul jismu kama yamtassuhul jarhu an tariqis syu'airat fala tufattirus shaim. Karena jarum tersebut tidak tembus, tidak masuk, menusuk lewat lubang yang terbuka, ya, maka obat yang dikeluarkan darinya itu dihukumi seperti hukumnya cairan yang diserap melalui pori-pori. Ini kami baru membahas masalah yang berkaitan dengan jarum suntik. Nah, kemudian wa ammal ibratul waridiyah, adapun jarum suntik yang lewat, yang maksud kami lewat otot besar, yakni vena, fahiya mufattiratun lis-shaum, membatalkan puasa. Sawaun kanat ghidhaan au dawaan. Beliau di sini tidak membedakan baik yang disuntikkan itu untuk suplemen atau untuk obat. Li'annal warid manfadhun wa jaufun. Karena menurut beliau vena itu adalah manfaat lubang sekaligus jauf. Yasilud dawa'u wal ghidha'u minhu. Obat dan suplemen masuk lewat situ. Ilal batin, ke dalam tubuh kita. Rongga-rongga tubuh kita semuanya itu yang ada di dalam. Biwasitotid dam, melalui darah. Ini sesuai penjelasan medis yang kami terima dari dokter yang kami tanya. Ketika suntikan itu diinjeksikan masuk, maka kemudian mengaliri seluruh organ tubuh kita, mulai dari otak, dimal, sampai yang lain-lain, walaupun tidak secara langsung masuk ke lambung, tapi otot-otot lambung itu teraliri juga. Otot-otot lambung itu juga teraliri, bahkan mungkin ada juga sebagian yang masuk ke lambung. Jadi, dan memang sudah berupa darah, bercampur dengan darah. Jadi persis seperti di sini, biwasitotid dam ila jami'i ajza'il jismi fi lahdhatin, ke seluruh organ tubuh, anggota tubuh dalam waktu yang singkat. Maka wa idza hakamna bi taftiriha bil ghidha'il munafi lis-shaum fahiya aidan tufattiru bid-dawa. Kalau kita sudah menetapkan hukum yang suplemen itu saja sudah membatalkan puasa, maka begitu juga obat, tidak ada bedanya. Jadi beliau tidak mau membedakan apakah itu suplemen atau obat, sama saja tetap membatalkan. Li'annahu la farqa bainal ghidha idh wasala min manfadhin maftuh au munfatih. Bagi beliau tidak ada bedanya antara suplemen dengan obat, karena sama-sama masuk, ketika sama-sama masuk lewat manfaat yang maftuh. Karena menurut beliau tadi kan al-warid, vena itu termasuk manfaat.
Contohnya kadawa illadzi yusabbu fit ta'nah fil khasirah au fil batni au fis sadri. Seperti obat yang dimasukkan melalui suntikan di pinggul, di perut ataupun di dada. Kama qarrarahul fuqaha, seperti sudah ditetapkan oleh para pakar fikih. Wa qad ra'aitu li ba'dil kuttabi at-tafriqa bainal ghidha'i wad dawa. Kata beliau, saya melihat sebagian ulama masih membedakan antara suplemen dengan obat. Kalau suplemen membatalkan, kalau obat tidak membatalkan. Maka beliau tidak sependapat dengan itu. Fa hakama bi taftiriya idza kana ghidha'an wa lam yahkum bihi idza kana dawa'an wa huwa tafriqun ajibun la yastaqimu. Menurut beliau ini pembedaan yang aneh, ya, yang aneh dan nyeleneh, gitulah kurang lebih. Li anna isti'mal ad-dawa minal fam, ya, karena menggunakan obat dari mulut, yuftiru bis shaim ijma'an. Ketika seorang yang sedang berpuasa mengkonsumsi obat lewat mulut, secara ijma' dia batal puasanya. Tidak ada yang menyangga ini. Semua mengatakan batal puasanya. Fakadzalikal hukmu fid dawa'i idza wasala ilal batini an tariqil warid. Maka begitu juga sama hukumnya obat yang masuk ke dalam melalui urat vena, melalui warid. Wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan sama sekali antara yang masuk lewat mulut tadi itu dengan yang masuk lewat vena, tidak dibedakan oleh beliau. Wa tafriqu bainal ghidha'i wad dawa tafriqun batil. Bahkan beliau mengatakan membedakan antara suplemen, kalau suplemen membatalkan, kalau obat tidak membatalkan, itu tafriq batil. La mustanadalahu, tidak bisa dijadikan istinad, ya, untuk dalil. Wala yastaqimu ala qiyasin, begitu juga dalam qiyas tidak bisa terpakai. Maka fal haqqu, yang benar, annal ibratal waridiyah, bahwa jarum yang disuntikkan melalui urat yang besar, yakni vena, ya, mufattiratun mutlakon, secara mutlak membatalkan, baik itu bersifat suplemen atau bersifat obat. Sawaun bil ghidha'i au bid dawa'i wala farqa. Jadi ini penjelasan beliau. Hanya ada beda tipis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sebelumnya tadi itu. Hanya saja beliau di sini tidak mau membedakan antara suplemen atau obat kalau itu lewat vena. Jadi tidak mau dibedakan. Nah, di penghujung penjelasan beliau tutup dengan kalimat wa afdha'u min dzalik man yaqulu bi'adamil iftari fil jami'. Yang lebih parah lagi kalau ada orang mengatakan tidak batal dalam semuanya. Misalnya lewat vena tidak batal, lewat urat kecil tidak batal, ya. Kemudian yang suplemen tidak batal, kemudian yang obat tidak batal, mutlak dia katakan tidak batal. Ini sangat parah sekali, kata beliau. Maka kemudian beliau mengatakan fa aina shaum wa aina syu'uru bil ju'il maqsudi minas shaum. Kalau memang terus begitu, maka di mana nilai puasa itu? Di mana keberadaan puasa itu di mana? Wa aina syu'uru bil ju'il maqsudi minas shaum. Dan mana rasa lapar yang menimbulkan empati, yang itu merupakan maksud dari tujuan berpuasa.
Sementara wal maridu ma'ahul lail, orang yang sakit masih punya waktu malam hari untuk berobat. Fa in ihtaja ilaiha bin nahar fa'alaha wa huwa maridun murakhasun lahu fil iftar. Nah, kalau memang bisa dilakukan di malam hari, kenapa dilakukan di siang hari? Ini yang perlu digarisbawahi. Kecuali kalau orang yang memang sudah mutor seperti tadi kami sampaikan, butuh tidak bisa tidak, kondisinya parah, sakit, harus ditangani di siang hari itu juga. Maka baru dia termasuk orang sakit marid yang murakhas lahu fil iftar. Orang sakit yang diperbolehkan, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, kemudian dia berobat, kemudian nanti mengqadha ketika dia sudah sembuh di luar bulan Ramadan. Amma tala'ubu bis-shaum wal ghayatu minhu wa akhdhul mughadhiyat an tariqil warid fama huwa illa tanassul minas shaum wa hikmatihi. Adapun bermain-main dengan puasa, tala'ub, tidak ada keperluan apa-apa, puasa siang hari tiba-tiba minta diinfus supaya seger, ini termasuk tala'ub. Tala'ub bermain-main dengan syariat Allah Ta'ala, ya. Akhdul mughadhiyat an tariqil warid, kemudian mengambil suplemen-suplemen dimasukkan lewat urat venanya. Maka hal-hal semacam ini kata beliau sama saja dia ingin membebaskan dirinya dari syariat Allah berupa puasa, dan juga dia kehilangan hikmahnya puasa. Jadi ini penjelasan dari Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam. Ini beberapa yang dapat kami sampaikan tentang masalah ibroh, masalah suntikan. Ini sudah kami pilihkan dari kitab-kitab yang memang sudah menulis khusus masalah itu secara runtut, secara tertib, dan kami coba pilihkan yang paling ikhtiyat di sini, yang paling berhati-hati. Jadi ini yang paling berhati-hati yang kami pilihkan untuk kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik, dengan benar, dan tentunya semoga bisa menambah manfaat dan tambahan wawasan keilmuan kita. Banyak pertanyaan dan banyak juga yang meminta kami menjelaskan tentang masalah swab. Sebenarnya kami masih sedang mengumpulkan data yang lebih akurat tentang masalah swab. Sementara penjelasan kami tentang swab sesuai info yang kami terima baik secara medis, ya, melalui tanya jawab kami dengan salah seorang dokter spesialis bedah syaraf tentang masalah swab. Ini akan kami sampaikan. Untuk saat ini perkara nanti di belakang hari ini harus kami lengkapi lagi atau harus kami revisi, maka itu akan kami lakukan. Jadi ini baru sifatnya sesuai info yang kami terima, kami sampaikan hasilnya. Baik terkait masalah swab, ada dua jenis swab, ya. Swab nasofaring dan swab orofaring. Yang pertama ini swab nasofaring, ini sesuai penjelasan dari seorang dokter spesialis bedah syaraf, ya, penjelasan medis yang kami terima
setelah kami bertanya tentang prosedur swab yang sebenarnya seperti apa. Jadi kalau beliau menyampaikan kepada kami, bahkan kami juga diberi gambarnya, swab yang benar, yang nasofaring, yang lewat hidung, definisinya secara medis adalah alat swab yang panjang dimasukkan ke dalam rongga hidung menuju dinding belakang rongga hidung yang dinamakan nasofaring, yang posisinya masih di atas dari atap mulut bagian dalam. Ini dulu kita pahami. Nah, dari sini kita bisa memahami ternyata begini. Jadi poinnya, kalau swab yang melalui hidung, yang pada umumnya seperti informasi yang beredar melalui beberapa orang yang mengatakan bahwa swab itu alatnya itu didorong ke atas, berarti masuk ke khoisyum. Khoisyum di sini aksol anfi, ya, sampai mawaro al khoisyum itu, atau aksol anfi, ini yang di arah mata. Maka kalau prakteknya seperti itu, maka jelas batal mutlak, ya, kalau memang prakteknya seperti itu. Namun menurut dokter yang kami tanya, itu justru prosedur swab yang salah. Wallahu a'lam. Prosedurnya yang benar adalah alat swab itu masuk lurus, bukan didorong ke atas. Jadi tidak masuk ke khoisyum atau aksol anfi, tapi lurus ke dalam di sini sampai ke arah jalan saluran ingus. Jadi jalan saluran ingus. Karena kalau itu dipaksakan alat swab itu, misalnya kata dokter tersebut, maka dia akan keluar sampai ke mulut. Nah, mulut berarti masih di area zahir. Nah, area zahir itu kalau dipaksa, padahal itu tidak sampai ke sana prakteknya. Nah, untuk pembanding apakah swab ini bisa dikatakan membatalkan atau tidak, di sini kami ada ibarah dari beberapa kitab. Sebenarnya ibarah ini cukup masyhur. Di An-Nihayah juga ada syarahnya Al-Muhadzab karya Al-Umrani. Kemudian di Bushrul Karim juga ada, di I'anah juga ada. Nah, di sini coba kami bacakan yang di I'anah. Ada ibarah takbir seperti ini tentang hal yang tidak membatalkan puasa. La biqal'i nukhomatin minal batini awid dimaghi ila dhahir fala yuftiru bihi in lafadhaha. Termasuk yang tidak membatalkan puasa, menghirup nukho'ah, menghirup ingus dari dalam atau dari otak. Minal batini awid dimagh, dihirup dari dalam sampai ke zahir. Dari zahir, ya, ke mulut sini, zahir. Ini kalau ditelan tentu batal puasanya. Kalau tidak ditelan, dikeluarkan, maka tidak batal. Nah, persoalannya sekarang zahir ini berarti masih belum nyampe ke makhrajul ha wal kha, berarti masih di zahir. Maka karena itu tidak membatalkan. Nah, begitu juga alat swab tersebut, kalau misalnya dia dipaksakan, itu dia keluarnya masih di zahir. Jadi ternyata seperti itu yang kami terima informasinya dari seorang dokter spesialis bedah syaraf tentang prosedur swab yang benar. Nah, jelas ya, clear ya. Nah, dari sini berarti
bisa kita tarik kesimpulan kalau memang kejadiannya seperti itu, prosesnya seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Kedua, kami juga diberikan informasi bahwa alat swab yang dimasukkan itu kering. Karena ada beberapa orang yang merasakan seperti ada cairan, nah sehingga kami konfirmasi, ternyata kata si dokter tersebut, alat swab yang dimasukkan itu adalah kering. Kalau ada cairan dimungkinkan dari lendir yang ada di hidung orang yang di swab tersebut, atau karena pilek dan seterusnya. Jadi alatnya kering. Nah, ini berikutnya tentang penjelasan swab. Nah, kalau memang ternyata swab itu prosesnya dan prosedurnya seperti yang kami sampaikan di atas, maka berarti tidak membatalkan puasa, karena hukumnya sama dengan qol unukhomah tadi itu, sama dengan menghirup ingus tadi itu. Ya, dan masih di area zahir, masih belum di makhrajil ha wal kha. Kemudian persoalannya di sini yang perlu kami tekankan, apa yang kami sampaikan ini bisa saja benar, bisa juga salah, tidak pasti benar. Mungkin ada juga informasi-informasi yang berbeda tentang swab. Jadi mungkin ada yang berbeda penjelasannya, maka mungkin juga itu yang benar, wallahu a'lam. Jadi kami di sini tidak bermaksud untuk berifta, tidak bermaksud untuk menyampaikan fatwa, tapi ini hanya coba menyampaikan sebuah gambaran yang kami terima, informasi yang kami terima, kemudian kami bandingkan dengan takbir dalam kitab fikih tersebut, seperti yang sudah kami bacakan tadi itu. Namun selanjutnya tetap kami tekankan, bagi yang mau melakukan swab di bulan Ramadan harus tetap berihtiyat, karena ini masih simpang siur, baik informasi atau keterangan medisnya, demikian juga takbir fikihnya, ini masih belum bisa mendapat satu kepastian yang final, maka harus ihtiyat, berhati-hati, karena yang bagi lil mu'mini an yahtata fi amri dinihi. Seorang mukmin harus berihtiyat, berhati-hati dalam urusan agamanya. Jadi sebaiknya yang mau melakukan swab, kami sarankan lakukan di malam hari, jangan di siang hari. Karena ini informasinya masih simpang siur, belum ada kepastian, bisa saja ini termasuk yang membatalkan. Kalau swab yang dari mulut sudah jelas, apabila itu sudah melewati makhrajul ha wal kha, sudah melewati itu sudah pasti batal. Kalau tidak sampai ke makhrajul ha wal kha, maka tidak batal. Jadi tapi swab yang melalui mulut atau orofaring ini menurut informasi yang kami terima sudah jarang digunakan. Yang banyak adalah lewat hidung. Apakah itu swab antigen atau swab PCR dan seterusnya. Jadi demikian, bisa difahami ya, bisa dimengerti ya apa yang kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab.